Jangan-jangan Prabowo ini, di balik semua topeng-topeng gemoy itu, masih saja berpegangan pada novel fiksi itu. Prabowo yang melihat Jokowi sebagai musuhnya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita bersama lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Melanjutkan Jokowi merupakan strategi andalan buat Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Kedekatan dengan Pak Jokowi dan keluarganya adalah hal yang kerap dipamerkan oleh Prabowo, sampai akhirnya memilih untuk berpasangan dengan Gibran, anak sulung Pak Jokowi. Walaupun kita sebenarnya masih ragu ya, apakah pencawapresan Gibran ini merupakan pilihan dari Prabowo sendiri atau dari pihak Pak Jokowi ya. Berbagai cara dilakukan oleh Prabowo agar dirinya bisa disamakan dengan Presiden Jokowi. Dari menyebut dirinya sebagai bagian dari tim Jokowi, lalu menamakan koalisi partainya sama dengan nama Kabinet Presiden Jokowi, Indonesia Maju, yang mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi sendiri. Dan ketika masa kampanye Capres sudah dimulai, dengan blak-blakan Prabowo mengungkap bahwa tim yang mendampinginya dalam Pilpres merupakan tim Presiden Jokowi yang katanya merupakan kumpulan orang-orang pintar yang menyusun berbagai materi kampanye Prabowo. Prabowo juga mengklaim bahwa dirinya sudah berubah. Sekarang katanya sudah banyak bercanda. Bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga dikenal sebagai sahabat keluarga Jokowi ikut menyebut bahwa Prabowo sudah berubah. Menurut Pak Luhut, Prabowo sekarang pembawaannya lebih riang dan santai. Artinya baik Luhut maupun Prabowo sendiri mengakui bahwa dulu itu Prabowo ini tidak bisa bercanda dan sulit untuk bergembira. Dengan kata lain, cepat naik emosinya. Tapi, apa yang terjadi baru-baru ini? Dalam debat Capres pertama beberapa hari lalu ya emosi Prabowo terpancing dan lepas kendali. Kesan gemoy yang selama ini diupayakan melekat ke dalam diri Prabowo langsung luntur. Ternyata tidak berhenti di dalam acara debat Capres itu saja ya. Emosi Prabowo ternyata terbawa sampai ke Rakornas Partai Gerindra sekitar 3 hari setelah acara debat Capres. Video yang berisi ucapan Prabowo, etik, dasmu etik, bocor dan viral. Pakar bahasa menyebut bahwa kata dasmu merupakan ungkapan kejengkelan atau kekesalan Prabowo. Artinya, Prabowo memang geram akibat ditanyai di debat Capres dan masih menyimpan kegeraman itu, alias masih menyimpan dendam. Sesudah soal dasmu etik ini jadi viral dan ramai, tidak ada kata maaf yang keluar dari kubu Prabowo. Malah Prabowo meminta agar hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada kesadaran dari Prabowo bahwa dia ini kan capres. Sehingga ketika ada tingkah pola yang bikin polemik di publik, itu harusnya dia minta maaf karena sudah bikin gaduh. Harusnya tim kampanye Prabowo mengusulkan itu ya. Prabowo tinggal bilang saja, minta maaf kepada publik yang sudah jadi rame dan mungkin terganggu dengan ucapannya itu. Sambil menjelaskan bahwa ucapannya itu tidak dimaksud untuk memaki, hanya sekedar bercandaan di lingkungan internal partai dengan para kader. Jadi nggak ada maksud negatif sama sekali. Kalau ngomong gini kan enak ya didengarnya. Tapi sayangnya, entah memang tidak ada yang berani mengusulkan, takut Prabowo marah, atau sudah diusulkan tapi tidak dilakukan oleh Prabowo, Prabowo malah memperluas masalah dengan menyebut bahwa orang Banyumas biasa bicara seperti itu. Ini kan jadi tambah blunder ya. Dengan kata lain, Prabowo sama sekali tidak membantah bahwa dia sudah membawa dendam terhadap orang yang mempertanyakan soal etik dalam debat Capres. Walaupun dengan resiko bahwa Prabowo kemudian oleh seorang pengamat politik disebut gagal menyamakan dirinya dengan Jokowi. Sesudah emosinya lepas kendali dalam debat Capres, Prabowo nampaknya kok makin lepas ya dengan emosinya. Sampai tidak lagi mempertimbangkan dengan matang tentang apa yang dia ucapkan. Termasuk pengucapan dasmu etik itu ya. Lalu ngelesnya dengan menyebut orang Banyumas. Seperti kehilangan kontrol terhadap emosinya.
dan kembali lagi ke settingan asli seorang Prabowo yang pada tahun 2019 menyindir pertumbuhan ekonomi Jokowi dengan kata serupa, 5% dasmu. Itu sangat kasar ya, apalagi diucapkan menyasar ke orang Solo seperti Pak Jokowi. Orang Solo itu kan dikenal sangat halus dalam tata bahasa dan perilaku sehari-harinya. Kasar sekali itu ya. Dan nampaknya Prabowo saat ini sudah tidak lagi peduli dengan tentang terungkapnya atau kembalinya dia ke settingan lama yang kasar itu. Jauh sekali dari citra gemoy yang dikampanyekan oleh timnya. Jangan-jangan benar ya apa yang sudah dikatakan oleh seorang pakar psikologi bahwa kemampuan berpikir Prabowo sudah menurun. Ini berdasarkan dari Prabowo yang joget-joget tanpa kenal situasi. Lalu pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba mengambang dan terputus. Katanya itu merupakan pertanda bahwa fungsi atau kemampuan Prabowo dalam mengelola informasi lalu membuat keputusan yang solid itu menurun. Jangan-jangan ini memang amat sangat benar. Karena Prabowo ini sepertinya makin terbawa ke masa lalu, ke settingan ketika dia ini sedang berhadapan dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Ini dari pernyataan-pernyataan Prabowo sendiri ya. Kita lihat bersama. Dalam acara internal Partai Gerindra, Prabowo kan menyampaikan pidato. Prabowo berusaha membangkitkan semangat para kader Partai Gerindra. Mengingatkan agar jangan cepat bergembira dan jangan menyerah. Minta para kader untuk makin berjuang dengan sepenuh hati karena sasaran atau Pilpres itu semakin dekat. Tanya, Indonesia akan hebat, makmur, dan luar biasa jika dipimpin oleh orang yang benar. Sepertinya kata-kata Prabowo ini kata-kata yang umum ya, yang lazim diomongin. Tapi coba saya ulangi ya bagian yang penting ini. Ini kata-kata Prabowo. Indonesia dipimpin dengan orang benar, Indonesia akan hebat, makmur, dan luar biasa. Loh, itu kan sama saja dengan bilang bahwa Indonesia saat ini, sekarang ini, tidak dipimpin oleh orang yang benar. Karena orang yang dianggap benar itu kan hanya Prabowo. Bahkan di dalam Partai Gerindra sendiri tidak ada orang lain atau kader partai lain yang bisa jadi pemimpin atau presiden kecuali Prabowo sendiri. Jadi selama ini Presiden Jokowi itu tidak dianggap oleh Prabowo sebagai orang yang benar, yang tepat untuk memimpin Indonesia. Begitu kan? Dan ini tidak hanya terungkap sekali ini saja ya. Beberapa hari kemudian, Prabowo bertemu dengan para pedagang pasar. Dalam momen ini, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan bahwa Presiden Jokowi itu bukan orang yang benar jadi pemimpin negara ini. Prabowo bersumpah demi Allah bahwa dia tidak ingin jadi presiden hanya demi kekuasaan. Lalu katanya Prabowo ingin berbakti. Dia ingin memimpin kebangkitan bangsa Indonesia. Dia ingin memimpin pemerintah yang akan menghilangkan kemiskinan. Dan dia ingin melihat rakyat Indonesia sejahtera. Dan beberapa hal lainnya ya, seperti kekayaan kita tidak boleh lagi dibawa ke luar negeri, seperti yang dulu sering dikatakan Prabowo dalam masa Pilpres 2014 dan 2019. Dari kata-kata Prabowo tadi, seperti dia ingin memimpin kebangkitan bangsa Indonesia, sama saja dengan mengatakan bahwa saat ini, sekarang ini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, bangsa Indonesia sedang terpuruk. Oleh karena itu, Prabowo akan memimpin kebangkitan bangsa. Begitu kan? Sesuai logika ya. Sama halnya dengan Prabowo ingin melihat rakyat sejahtera. Berarti sekarang semuanya nggak sejahtera dong ya. Berarti kepemimpinan Presiden Jokowi itu dia anggap gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya, Prabowo tidak lagi mengakui keberhasilan Presiden Jokowi seperti yang selama ini dia gembar-gemborkan. Di mana keberhasilan Presiden Jokowi itu katanya akan diteruskan oleh Prabowo. Nah, itu tadi kan malah bilang kalau Prabowo akan memimpin kebangkitan bangsa Indonesia. Berarti menurut Prabowo, sekarang ini kondisi bangsa Indonesia lagi terpuruk kan? Wah, ini sih Prabowo benar-benar balik lagi ke Prabowo yang dulu bilang Indonesia bubar. Indonesia akan bubar katanya pada tahun 2030 jika tidak dipimpin oleh Prabowo.
ketika Prabowo menyebut bahwa para elit itu curang, tulas, dan maling. Yang ternyata semua kajian yang dimaksud oleh Prabowo itu berdasarkan sebuah novel fiksi. Nah, jangan-jangan Prabowo ini, di balik semua topeng-topeng gemoy itu, masih saja berpegangan pada novel fiksi itu. Prabowo yang melihat Jokowi sebagai musuhnya. Karena ternyata menurut Prabowo, kondisi rakyat negara ini, sekarang ini, masih terpuruk. Dan hanya Prabowo yang bisa memimpin kebangkitan bangsa ini. Ini kalau sampai benar seperti ini ya, maka tim Prabowo bakal punya PR yang sangat berat, yakni mengarahkan lagi agar Prabowo jangan sampai keluar jalur dari jalur gemoy. Kecuali memang Prabowo ini tidak lagi mau berpura-pura gemoy. Bisa jadi berpura-pura jadi gemoy itu menimbulkan tekanan batin dan stres berat ya bagi Prabowo, sehingga jadi sulit baginya untuk mengontrol emosinya. Bisa jadi kan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Awas, waras dan cerdas. Begitulah kura-kura.